Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar mengi'rab kitab Matan Awamil. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nau'us tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khawara. Wahia sitatu ahrufin inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Dan bermula golongan yang kedua itu hurufun, beberapa huruf tansibu yang menasabkan ianya huruf akan isim dan merafa'kan ianya huruf akan khobar. Wahia, dan dianya huruf yang menasabkan isim merafa'kan khobar itu sitatu ahrufin, 6 segala huruf. Yang mana aja 6, inna, anna, ka'anna dan seterusnya. Jadi golongan yang kedua dari amil lafzi simai namanya huruf. Ada beberapa huruf tugasnya dia menasabkan isim, rafa'kan khabar. Berarti sesudah huruf itu ada 2 kalimat lagi. Untuk isim 1, untuk khabar 1. Ada 6 semuanya. Jadi i'rabnya waw isti'naf mabni di atas fathah. An-nau'u mubtada marfu' dengan ibtida. Ibtida amil maknawi, tanda rafa'nya dhammah. Sani na'at kepada nau'u. Na'at kepada marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena sani isim mangkus. Isim mangkus kayak qadhi, tanda rafa'nya dhammah ditakdirkan karena berat. Hurufun khabar nau'u. Khabar marfu' dengan mubtada, tanda rafa' dhammah. Karena hurufun ini jamak taksir, harfun harfani huruf. Kemudian tansibu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena enggak ada amil nasib, amil jazim. Jadi yang merafa'kan fi'il mudhari' yaitu tajarrud, terbebasnya fi'il mudhari' dari amil nasib, amil jazim, makanya dia marfu' dan rafa'nya dhammah. Nah, tugasnya tansibu ini fi'il mudhari' muta'addi, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Dhamir dalam fa'il takdirnya hiya, kembali kepada huruf. Isma maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Jumlah tansibul isma, jadi jumlah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa kita na'at kepada hurufun. Ya, karena hurufun marfu' berarti tansibul isma pada kedudukan rafa' juga. Dan bermula golongan yang kedua itu beberapa huruf yang menasabkan ianya huruf akan isim. Wa ra'ata tarfa'u fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah. Nah, dhamir dalam fa'il takdirnya hiya, sama khabara maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Kemudian jumlah tarfa'ul khabara fi'il fa'il maf'ul kita atah kepada tansibul isma. Pada maharafa kita atah kepada tansibul isma. Kemudian waw isti'naf mabni di atas fathah. Ia dhamir munfasil mabni di atas fathah pada maharafa mubtada. Sitatu khabarnya, khabar marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf sitatu ahrufin mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah karena ahrufin juga jamak taksir. Kemudian inna isim ala sabilil hikayah dibina di atas fathah, harakatnya fathah. Pada maharafa kita badal kepada sitatu yang mana aja 6, inna. Nanti waw ra'ata, anna juga isim ala sabilil hikayah dibina di atas fathah, pada mahal rafa kita atah kepada inna dan seterusnya sama. Kemudian kita lihat contoh-contohnya. Contoh inna, mana inna? Nah, contoh inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya si Zaid itu yang berdiri. Jadi inna kita sebut huruf taukid, dia tugasnya tadi di atas menasabkan isim, merafa'kan khabar. Zaidan jadi isim si inna mansub tanda nasab fathah. Inna Zaidan qaimun, khabar inna marfu' tanda rafa' dhammah. Inna Zaidan qaimun, benar-benar si Zaid itu seorang yang berdiri. Asalnya mubtada khabar Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Begitu ada anna yang tadinya mubtada jadi dinasabkan oleh si inna. Yang tadinya khobar mubtada jadi khobar si inna. Kemudian jadi bedanya inna sama anna, kalau inna bisa berada di awal kalam. Kalau anna nggak bisa berada di awal, dia harus didahului oleh kalimat-kalimat lain, apa fi'il nanti. Contohnya wa anna dan anna. Balagani anna Zaidan qaimun, telah sampai akan aku oleh buah sungguh si Zaid itu yang berdiri. Jadi i'rabnya balagha fi'il madhi mabni di atas fathah, timbangan fa'ala. Nun wikayah, ya dhamir muttasil
mabni di atas sukun pada mahal nasab jadi maf'ul balagha, sampai akan aku. Oleh apa sampai? Anna huruf taukid juga huruf masdar. Disebut huruf taukid karena artinya menguatkan, disebut huruf masdar karena jumlah sesudahnya nanti ditakwil kepada masdar. Jadi anna huruf taukid dan huruf masdari, nasab isim rafa' khabar, zaidan isim si anna mansub tanda nasab fathah, qaimun khabar si anna khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Jumlah anna zaidan qaimun takwil kepada masdar pada maharafa jadi fa'il balagha. Kalau sudah ditakwil jadinya balaghani qiyamu zaidin, telah sampai kepadaku oleh berita berdiri si Zaid, qiyamu zaidin. Begitu. Inna anna ka anna. Nah, dari contoh di sini kita tahu bahwa anna kan, karena ada balagha didahului oleh kalimat lain, nggak bisa berada di awal. Kalau inna bisa berada di awal. Kemudian ka anna itu namanya huruf tasbih. Di huruf tasbih, huruf menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh, ka anna zaidan asadun. Seolah-olah si Zaid itu singa. Seolah-olah si Zaid itu mirip singa. Jadi ka anna langsung huruf tasbih, tugasnya menasabkan isim merafa'kan khobar. Zaidan isim si ka anna mansub dan nasab fathah. Asadun khobar si ka anna marfu' dan rafa' dhamma. Jadi ka anna ini namanya amil lafzi karena ada lafadznya. Inna juga amil lafzi, anna juga amil lafzi simai gitu. Karena ada lafadznya. Disebut simai karena kita tahu dari orang Arab bahwa dia bertugas menasabkan isim merafa'kan khobar. Kemudian lakinna, jadi lakinna ini huruf istidrak, mengecualikan. Contohnya Zaidun suja'un lakinnahu bakhilun. Bermula si Zaid itu seorang yang berani, tetapinya si Zaid itu seorang yang kikir. Yang jadi contoh lakinnahu bakhilun. Ini Arabnya Zaidun mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Suja'un khabar Zaidun marfu' dengan mubtada tanda rafa' dhammah. Lakinnah huruf istidrak. Nah, dia amil lafzi simai, tugasnya menasabkan isim merafa'kan khabar. Hu ini isim damir muttasil karena bersambung. Lakinnahu karena harakatnya hu berarti hu damir muttasil dibina di atas dhammah. Pada mahal nasab, kita sebut pada mahal nasab karena jadi isim si lakinna. Kenapa kita sebut mahal? Karena nasabnya nggak kelihatan. Karena isim damir kan isim mabni. Walaupun harakatnya hu, tapi dia maksudnya nasab. Pada mahal nasab isim si lakinna. Bakhilun khabar lakinna marfu' tanda rafa' dhamma. Karena isim mufrad. Jadi inna anna ka anna lakinna. Tinggal dua lagi. Laita dan la'alla. Jadi laita ini namanya huruf tamanni. Tamanni angan-angan kosong. Harapan yang susah tercapai. Contoh misalkan laita syababa ya'udu yauman. Andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari. Ini yang ngucapinnya orang tua, kan nggak mungkin muda kembali. Jadi laita huruf tamanni, dia amil lafzi simai, mabni di atas fathah. Tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Jadi syababa isimnya mansub tanda nasab fathah, laita syababa. Ya'udu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Karena sunyi dari amil nasib amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il, dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke syabab. Mudah-mudahan muda itu kembali ianya muda. Yauman daraf daman mansub di atas darfiyah tanda nasab fathah. Jumlah ya'udu yauman fi'il fa'il pada mahal rafa jadi khobar laita. Andaikan muda itu kembali ia pada suatu hari. Kemudian la'alla, kalau la'alla itu huruf taraji. Taraji itu harapan yang mungkin terjadi, harapan baik. Contoh la'alla sa'ata. Jadi la'alla itu huruf taraji atau tawakko, menantikan sesuatu yang pasti terjadinya walaupun terjadinya ditakutkan. Contoh la'alla sa'ata qaribun. Ya. Boleh dua, Bu. La'alla barangkali saja kiamat itu sudah dekat. Nah, barangkali saja kiamat itu sudah dekat, kita masih santai-santai. Nah, itu maksudnya. Jadi la'alla huruf taraji atau huruf tawakko. Dia amil lafzi simai, mabni di atas fathah, tugasnya menasabkan isim merafa'kan khobar. Sa'ata isimnya mansub dan nasab fathah, qaribun khobarnya marfu' dan rafa' dhamma. Selesai yang atau kelompok amil lafzi simai yang kedua.
Tinggal kita hafalin inna anna ka anna lakinna laita la'alla. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.